Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan channel Anisa Rasid 294 yang membahas tentang masalah kitab Mabadi'ul Fiqih jilid 2 dengan pembacaan dengan metode pesantren, yakni menggunakan makna dan tarkib sesuai dengan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Semoga ada manfaat dan guna bagi diri kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Furudul wudu'i hadhihi furudul wudu'. Adapun ini furudul wudu'i itu beberapa fardunya wudu. Soal kam furudul wudu'i, kam itu berapa? Furudul wudu'i adapun beberapa fardunya wudu. Ada berapakah fardu-fardunya wudu? Jawab, furuduhu sittatun. Adapun beberapa fardunya wudu, sittatun itu ada 6. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu itu niat. Kapan niat dilakukan? Inda ghuslil wajhi, di dalam ketika membasuh wajah. Asani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi itu membasuh muka. Asalisu, adapun yang ketiga, ghuslul yadaini itu membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, mas'u ba'dhi ra'si itu mengusap sebagian kepala au sya'rihi atau rambutnya ar-ra'si. Al-khamisu, dan adapun yang kelima, ghuslu rijlaini itu membasuh kedua kaki ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. As-sadisu, dan adapun yang keenam, at-tartibu itu urut sesuai dengan yang pertama sampai yang kelima. Para pemirsa, fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Dan niat akan dilakukan inda awali ghuslin minal wajhi, yaitu ketika permulaan kita membasuh wajah kita. Jadi ketika kita mulai tangan kita yang sudah ada air tersebut kita tempelkan ke muka, maka disitulah tempat kita melakukan niat dalam hati. Namanya an-niyatu mahallu bil qalbi. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Masalah talaffuz bin niyah ini hanya sekedar untuk membantu agar hati kita mudah untuk melafazkan niat di dalam hati kita. Yang kedua, asani ghuslul wajhi. Yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka di sini termasuk salah satu daripada fardunya wudu. Ya, mulai kalau dari wajah kita, kalau dari bagian atas yaitu mulai mimana bitisyaar, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai kepada jenggot atau janggut kita. Ini terakhirnya, ini dari atas ke bawah. Kalau dari arah menyamping kanan kirinya, maka mulai dari telinga satu menuju telinga yang satunya. Ini semua harus terbasuh tanpa terkecuali. Sampai kulit-kulit, seandainya ada orang mempunyai kumis yang tebal, itu pun juga harus terbasuh, kecuali kalau memang ketebalan tersebut sampai melebihi batas maksimalnya. As-salisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Adapun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Membasuh tangan, kesunatannya dari yang kanan dulu, kemudian dilanjutkan dengan yang kiri. Mulai dari ujung jari-jarinya sampai kepada sikunya. Masalah seandainya nanti apa harus ujung tangannya atau dari sikunya, ini hanya sekedar sebuah kesunatan. Yang pada dasarnya yang harus kita basuh adalah mulai dari ujung jari-jari kita sampai kepada siku. Ini semuanya harus terbasuh. Ar-rabi'u mas'u ba'dhi ra'si aw sya'rihi. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala atau rambutnya kepala. Jadi
mengusap sebagian kepala ini adalah termasuk fardunya wudhu. Sedangkan kalau ta'mimu jami'ir ra'si, meratakan kepada seluruh kepala kita, ini hukumnya adalah sunnah. Ini bisa tidak kepalanya tapi rambutnya bisa, asalkan rambut tersebut ketika kita arahkan ke bagian kepala kita ini yang paling dekat dengan rambut itu masih termasuk ke kategori di kepala kita, maka diperbolehkan. Akan tetapi ketika sudah seandainya rambut bagian depan kita tarik ke depan, kok sudah melewati batas daripada tempat rambutnya ini, maka ketika hanya mengusap bagian ujungnya itu tidak diperbolehkan karena itu sudah keluar dari batas daripada kepala. Al-khamisu ghuslu rijlaini ilal ka'baini, yang berikutnya yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini dibasuh semuanya jangan sampai ada yang kelewatan. Dan yang keenam at-tartib. Jadi harus urut, mulai membasuh muka, niat sambil membasuh muka, terus kemudian basuh mukanya, tangan, terus mengusap sebagian kepala, dilanjutkan dengan membasuh. Ini semua merupakan fardu-fardu daripada wudhu yang ketika tidak terpenuhi salah satu daripada keenam hal tersebut, maka akan menjadikan wudhu seseorang tidak sah. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah sunnah-sunnahnya wudhu. Soal kam sunanul wudhu'i, kam itu berapa sunanul wudhu'i, adapun beberapa kesunatannya wudhu. Apa saja sih kesunatan-kesunatan yang kita lakukan di dalam wudhu? Jawab, sunanuhu katsiratun. Adapun sunnah-sunnahnya wudhu katsiratun itu banyak. Minha itu tetap daripada sunan. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah. Ini yang pertama. Jadi kalau mau menyebutkan semuanya nanti di kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya, nanti banyak sekali kesunatan-kesunatan. Bagaimana disampaikan oleh Kiai Musonef di sini, dia mengatakan bahwa sunnah katsiratun, sunnahnya wudhu itu sangat banyak. Di sini Kiai Musonef hanya menyebutkan sebagian daripada kesunahan-kesunahan tersebut. Yang pertama yaitu atas niat membaca bismillah. Jadi sebelum kita berwudhu kita membaca bismillah. Di dalam sebuah hadis disampaikan kullu amrin dzibal la yubda'u bismillah wa aqtal al-asdam. Di situ ada 3 riwayat. Setiap perkara yang bagus ketika tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka bahwa aktar atau asdam, maka dirinya akan terputus kebarokahannya. Maka di sini karena wudhu adalah merupakan hal yang baik, maka disunahkan untuk membaca bismillah. Yang kedua, wa ghuslul kafaini qabla idkhalihi ma'al ina'ah. Wa ghuslul kafaini, dan membasuh kedua tangan qabla idkhalihi ma, di dalam sebelum memasukkan al-kafaini al-ina'a pada wadah. Yang kedua, sebelum tangan kita masukkan ke tempat wudhu, maka terlebih dahulu tangan kita cuci. Ini ketika kita tidak yakin kalau tangan kita ini najis. Kalau tahu najis ya harus disucikan, wajib hukumnya. Tapi ketika tidak najis maka disunahkan untuk dicuci terlebih dahulu. Nomor 3, wasiwak dan bersiwak. Bersiwak itu menggosok gigi. Kalau siwak yang ada di dalam kitab disampaikan di situ menggunakan bi'arokin, dengan menggunakan kayu arok. Nah, di dalam penjelasan kitab-kitab lain disampaikan bahwasanya bersiwak itu bisa digunakan atau menggunakan dengan setiap sesuatu yang kasar. Ini boleh. Jadi boleh pakai kain bajunya digosokkan, ini juga boleh. Itu sudah bernama apa? Dinamakan siwak. Atau kita menggunakan sikat gigi, itu juga bersiwak. Yang keempat, wal madmadatu, dan berkumur. Jadi habis tangan kita dicuci, terus kita gosok gigi atau kita menggunakan siwak, terus berkumur. Wal istinsyaku, dan kemudian menghirup air dari hidung. Jadi di hidung. Nah, ini kesunatannya sunat di atas sunat, ini namanya siwak madmadah sunat, istinsyak juga sunat. Ya, kesunatannya madmadah dengan istinsyak ketika kita berwudu ini dibarengkan. Jadi dengan satu pengambilan air kita
sambil berkumur sambil kita istinsyak, kita menghirup air menuju hidung terus dikeluarkan 3 kali. Wa masu jami'i ra'si dan mengusap seluruh kepala, di seluruh kepala. Nanti ketika memang rambutnya itu rambut bukan rambut yang berintik, ya, itu cukup dengan 1 kali gerakan. Jadi jempolnya ada di pelipis, setelah kita basahi jempol di pelipis, terus kemudian jari telunjuk kita saling bertemu, kita gerakkan dari depan ke belakang. Buat 1 kali. Ketika rambutnya berintik disunahkan dikembalikan lagi, dibasuh sehingga seluruh kepalanya terbasuh. Yang ketujuh wa masul udunaini dhahirihima wa batinihima. Yang ketujuh wa masul udunaini dan mengusap kedua telinga dhahirihima, ya ini menjadi badal daripada udunain. Dhahirihima, ya bagian luarnya udunain, wa batinihima dan bagian dalamnya udunain. Yang berikutnya yaitu mengusap kedua telinga kita baik bagian luar dan dalam. Wa tahlilul lihiyati dan menyela-nyela jenggot al-kasifati yang tebal. Kalau jenggot yang tebal disunahkan untuk tahliyah. Dan tebalnya bagaimana? Fi majlis takhatub, tidak kelihatan. Kalau di tempat kita berbicara, anggap aja 1,5 meter kita bicara, kok kulit tidak kelihatan, maka jenggot sudah jaga jenggot tebal. Ini disunahkan untuk di sela-sela air diambilkan, dikeluarkan dari bawah. Wa tahdilu asabil yadaini wa rijlaini dan menyela-nyelai jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Jadi sambil basuh nanti ditasbihkan. Kaki juga gitu, menggunakan, kalau kaki menggunakan lingking, dimasukkan dari bawah. Yang ke-10 wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan 'alal yusra, mengakhirkan anggota yang kiri. Jadi sebelah tangan, ini tangan kanan dulu 3 kali, terus kemudian yang kiri 3 kali kesunatannya. Untuk telinga disunahkan untuk berbarengan. Kalau kaki kanan dulu, kanan dulu 3 kali, terus kiri 3 kali. Wa tasrifu dan men3 kalikan basuhan. Jadi basuhan-basuhan tersebut ketika sudah rata berarti dihitung 1 basuhan. Ketika belum rata belum dihitung. Sampai nanti itu kita ratakan, yang rata itu sampai 3 kali. Wal mualatu dan terus menerus. Apa terus menerus? Yaitu membasuh anggota yang berikutnya sebelum anggota yang sebelumnya kering. Itu namanya mualah atau terus menerus. Yang ke-13 yang terakhir, wa du'a ba'da wa du'a, dan membaca doa ba'dahu di dalam setelahnya wudu. Habis wudu terus membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Inilah di antara kesunahan-kesunatan ketika kita sedang melakukan wudu. Demikian, semoga bermanfaat dan berguna bagi diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.